Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan Pak Kiai kita, guru kita Pak Kiai Haji Dr. Andes Soekardi, terima kasih atas ilmunya yang setiap hari di translate kepada kita semuanya, ditransfer kepada kita semuanya, dibagi kepada kita semuanya. Kemudian juga Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah, Jamaah Zumiyah yang mudah-mudahan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah mendapatkan pelajaran yang istimewa terkait dengan Al-Quran. Di penghujung ada sebuah pesan menarik bahwa ketakwaan itu akan hadirkan kemudahan untuk kita bisa menerima ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu seperti nur, seperti cahaya. Jadi tiba-tiba kalau ada panel begitu, ya, sekarang lagi dikembangkan listrik, pembangkit listrik dari tenaga surya, itu kan panel-panel saja. Kemudian ada cahaya, ya tidak tampak seolah-olah, tetapi tiba-tiba bisa menyimpan energi. Ilmu itu memang tidak tampak, tetapi kemudian bisa tersimpan pada bagian otak kita. Siapa yang menyimpan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang bisa menyebabkan tersimpan, salah satunya adalah kebersihan hati, juga ketakwaan yang senantiasa ada pada kita, sekaligus juga memang Allah menghendaki dan memberikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang lebih baik dan terus baik, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang mendasari tema pada pagi hari ini, anak sekarang mudah dendam kepada orang tua, itu setelah dalam kegiatan parenting, lalu ada orang tua yang tidak disapa oleh anaknya. Ada orang tua yang tidak diajak bicara oleh anaknya gara-gara satu kesalahan atau satu sikap atau satu perilaku yang dilakukan oleh orang tua itu terhadap anaknya. Kenapa anak yang seharusnya menghormati orang tuanya, yang orang tua itu telah mendidiknya, mengasuhnya sejak kecil, tetapi hanya sedikit masalah, lalu tiba-tiba terjangkit rasa dendam. Apakah yang mengalami itu hanya orang tua, seorang ibu yang mendatangi dalam kegiatan parenting itu, ataukah juga dialami oleh banyak orang tua yang lain? Ternyata kalau kita membaca atau browsing begitu, cukup banyak anak yang memiliki rasa dendam itu kepada orang tuanya. Nah, bagaimana cara nanti eh, menghilangkan itu? Ya, ada beberapa tips, mudah-mudahan nanti bisa dicoba untuk kita semuanya jika mengalami hal tersebut. Syukur-syukur kita tidak pernah mengalami hal tersebut, mudah-mudahan. Lalu bagaimana juga nanti Al-Quran berbicara tentang dendam ini? Kira-kira begitu, Bapak sekalian. Nah, oleh sebab itu, Bapak sekalian, saya mengawalinya dari firman Allah ini, ya, bahwa dalam kajian terbersit ketika membahas tentang Al-Hijr,
Loh, ternyata ada dendam begitu ya. Nah, mungkin bisa dibantu membacakan ayatnya terlebih dahulu. Yang 4743 ini, Ustaz. Ya, Al-Hijr ayat 47. Saya baca ayatnya dulu ya berarti ya, Bu ya. Nggih, nggih, A'udzubillahi Ustaz. minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Masya Allah. Ibu sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada Masuk. ada penjelasan menarik. Salah satu eh, pendapat ya, salah satu ulama ya, itu menyatakan bahwa nanti itu manusia itu masih punya rasa dendam. Jadi setelah hari dibangkitkan itu masih memiliki rasa dendam. Nah, tetapi kemudian saat masuk surga itu rasa dendamnya ini dicabut ya, dilenyapkan. Maknanya kalau dendam itu masih ada, berarti kita masih akan merasakan keresahan ya di akhirat itu nanti itu karena faktor dendam-dendam ini. Ada pula dan sebagian besar berpendapat bahwa sejak manusia wafat dan kemudian ada kecenderungan, ada harapan untuk masuk surganya Allah karena kebaikan-kebaikannya, karena amal solihnya, karena keimanannya, maka secara otomatis Allah akan mencabut rasa dendam itu. Demikian juga pada surat misalnya surat Al-A'raf ayat 43, juga Allah akan cabut rasa dendam itu. Lalu pertanyaannya, kenapa kok hanya dendam pada ayat ini yang dicabut oleh Allah? Ya, memang ada apa dengan rasa dendam itu sehingga harus dihilangkan? Nah, ternyata rasa dendam yang dimiliki manusia itu menyebabkan manusia itu tidak bisa hidup bahagia dia. Jadi orang yang memiliki dendam, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah bahagia. Ya. Itu seperti orang yang mau jalan, ya, lalu ditarik dari belakang rambutnya, gitu. Kan tidak bisa bergerak dia dari dirinya karena Pak masuk pada kubangan rasa dendamnya itu. Entah dendam karena apa namanya faktor keluarga, ya, misalnya dendam karena suami, dendam karena istri, ya, atau dendam karena anak, atau anak kepada orang tuanya, atau tetangganya, atau teman tetangganya, teman kerjanya, atau mungkin mantannya, ya, kalau ada yang punya mantan, begitu. Bisa-bisa juga karena faktor dendam, maka dia tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan itu. Lah sementara kehidupan surga itu adalah kehidupan yang membahagiakan. Maka tidak mungkin surga yang membahagiakan itu lalu di dalam hati orang yang berada di dalam surga lalu masih jangket, ya, masih ada rasa dendam, maka dia tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan itu. Maka Allah bantu cabut rasa dendam itu kepada siapapun sehingga yang hadir adalah kasih sayang, ya. Jangan-jangan mungkin bisa jadi selama di dunia kita pernah dendam kepada orang lain, nah, ya, atau kita pernah menyakiti orang lain, lalu orang lain itu dendam kepada kita. Nah, kalau di sana tiba-tiba yang di dunia itu bermusuhan cukup lama, ya, kira-kira di dunia itu sangat lama dan kira-kira di bawah sampai hari akhirat begitu ya. Tetapi kemudian tiba-tiba berada di surga itu duduk berhadapan-hadapan, ya. Tiba-tiba padahal dulu sempat bermusuhan, kira-kira begitu ya gambarannya ya. Nah, tetapi kemudian bisa bersama-sama duduk bersama itu karena apa? Karena memang Allah menghilangkan, melenyapkan segala rasa dendam. Maka bersyukurlah kepada Allah yang kemudian mudah-mudahan kita masuk surganya Allah sehingga rasa dendam itu hilang dari diri kita.
Kalau ini kehidupan di akhirat yaitu di surganya Allah. Maknanya kalau kita hidup di dunia, lalu kemudian kita melenyapkan rasa dendam itu, pasti kita akan mencapai pada satu titik kebahagiaan, yaitu surga di dunia. Ya, kalau kita kemudian mau mengambil pelajaran penting dari ayat ini, bahwa kebahagiaan itu di surga hadir di antaranya adalah karena rasa dendam itu dilenyapkan oleh Allah. Makna yang lain, ketika kita hidup di dunia, lalu rasa dendam itu kita lenyapkan, kita hilangkan, maka maknanya kita akan pasti akan memperoleh kebahagiaan di dunia. Ini beberapa ayat terkait dengan rasa dendam yang Allah akan cabut. Tetapi kita tidak menjumpai misalnya pada ayat yang berbicara tentang neraka, lalu di neraka itu ada ayat yang menyatakan bahwa rasa dendamnya ini dilenyapkan atau dicabut oleh Allah. Kalau tidak berarti kita bisa membayangkan di neraka itu akan begitu tidak enak hidupnya itu. Gara-gara rasa dendam di situ ada, kemudian kecewa di situ ada, sakit hati di situ ada, bermusuhan itu ada. Nah ini tentu saja adalah berbalik ya dibanding dengan kehidupan surga yang penuh dengan kedamaian, kenyamanan karena memang rasa dendam tidak ada. Sementara di neraka itu adalah bermusuhan, bahkan dendam ya itu juga memang menghiasi hidup mereka yang ketika berada di neraka itu. Mudah-mudahan Allah jauhkan itu sekalian. Nah, Bapak sekalian, sekarang dendam itu apa? Ya, ini secara umum ya, Bapak sekalian, pengertian secara umum. Dendam itu secara umum berarti rasa ingin membalas sakit hati atau perlakuan buruk dari orang lain. Jadi berarti unsur yang terpenuhi adalah ingin membalas sakit hati ya terhadap perlakuan tidak baik dari orang lain ya. Jadi tetapi levelnya pun macam-macam. Ada level dendam itu yang memang ingin membalas sakit hatinya, ada juga yang memang menahannya ya. Menahannya di dalam hati, dalam hatinya sebetulnya ada dendam, tetapi ingin membalasnya tidak punya kemampuan. Maka kedua-duanya ini pasti juga berakibat sangat buruk. Seseorang yang memendam sakit hati dan tidak bisa keluar, maka jatuhnya adalah pasti akan mengenai fisiknya. Ya, dampaknya kira-kira begitu. Jadi kalau di dalam hati kita masih ada begitu, ibaratnya mungkin walaupun roto guyon rasa no, nah gitu kira-kira rasa no, ya. Nah maka itu jangan-jangan juga ada rasa dendam itu. Banyak yang menyatakan bahwa saya sudah memaafkan, tetapi apa yang terjadi saat itu rasa-rasanya saya tidak bisa melupakan. Jadi ini apa? Apakah memungkinkan melupakan apa namanya? Memaafkan tetapi tidak melupakan, ya. Namanya memaafkan itu yang melupakan gitu ya. Jadi nah, dan ini memang berat ya Bapak-Ibu sekalian kalau sudah ada pada diri kita. Tinggal kemauan kita untuk bisa menghilangkan itu karena kalau tidak itu pasti akan terngiang, kita tidak bisa tidur, akan mudah stres dan dampak-dampak yang lain. Jadi termasuk bahkan dari anak kita kepada kita, kira-kira begitu. Ya ini jangan sampai atau bahkan justru sebaliknya kita terhadap anak kita. Ya. Nah kemudian ini menurut para ahli ya, sekalian, menurut Simon Freud ya, ini gimana bacanya ini ya, Freud ya, begitu aja lah. Mungkin yang ahli pendidikan paham ini agak senyum-senyum saya membaca begitu ya. Simon namanya, Sigmund Freud ya. Ini beliau adalah seorang psikolog ya sekalian, yang berpendapat bahwa dendam itu bisa jadi bentuk dari penolakan atau emosi yang tidak tersalurkan ya, sehingga bisa membuat seseorang itu stres. Jadi emosinya tidak tersalurkan ya karena bisa jadi karena hambatan itu karena dia tidak punya kekuatan untuk menyalurkan, atau mungkin dia sedang menjaga cukup dirinya sendiri ya. Tetapi ini kira-kira dalam hati itu
apa ya panas, bergumuruh dan lain sebagainya itu. Yaitu menurut seorang psikolog ini. Nah, seorang psikiater ya. Kemudian ada Lenski. Ya, dendam dilihat sebagai respon emosional yang membuat orang terjebak pada masa lalu. Nah, ini berbeda. Lenski ini seorang apa ya? Mungkin agak kurang baik perilakunya, tetapi kemudian punya pendapat itu setelah memiliki kesadaran berdasarkan apa yang dialaminya. Kalau bahasa kita pengalaman ruhiyahnya kira-kira begitu bahwa dia merasakan bahwa dendam dilihat sebagai respon emosional yang membuat orang terjebak pada masa lalu. Kemudian Azhar itu seorang profesor dari Iran Amerika itu ya, mungkin bisa dibilang apa blasteran atau apa itu ya, menganggap dendam itu bisa mengganggu hubungan sosial dan kesehatan mental. Ini dendam. Jadi maknanya itulah kenapa Allah sampai-sampai mencabut secara khusus rasa dendam itu ketika orang masuk ke dalam surga itu. Nah, kemudian Bapak sekalian, nah berikutnya apa faktor umum yang menyebabkan seseorang itu dendam? Nanti baru kemudian berikutnya masuk pada anak kenapa kok banyak begitu ya. Nah, ini faktor umumnya dulu. Yang pertama, Bapak sekalian, itu karena sakit hati. Jadi sakit hati. Maggie Z itu katanya pernah bernyanyi ya. Mungkin yang kenal dengan dangdut begitu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Nah, kira-kira begitulah. Jadi mohon izin. Ini ya. Sakit hati ya sekalian. Orang kalau sakit hati itu begini. Maka perlakuan buruk atau pengkhianatan dari orang lain. Jadi faktor yang menyebabkan adanya dendam itu karena ada perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang itu terhadap kita atau pengkhianatan dari orang lain kepada kita. Nah, tetapi perlakuan ini kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang melakukan. Wong kadang-kadang kita ini merasa tidak melakukan apa-apa atau melakukan apa-apa tapi biasa saja. Tapi bagi orang lain jatuhnya menerimanya adalah sakit hati. Ini yang kemudian kita ini dalam konteks berhubungan sosial perlu hati-hati Bapak sekalian. Makanya Rasulullah itu luar biasa mengajari kita. Berbicara itu sesuai dengan spek orang yang diajak bicara. Jadi pas banget ya. Ketika menjumpai dengan ini ya, maka Rasulullah ketika ditanya menjelaskannya bahasanya begini. Ketika kemudian ketemu dengan orang yang levelnya begini, berbicaranya begini. Itu bukan pelin-pelan, tetapi efektif sekali di mana Rasulullah itu berbicara paham dengan orang yang diajak bicara. Ya bayangkan. Jadi sangat paham terhadap orang yang diajak bicara dan kualitas pembicaraan itu walaupun selalu berkualitas ya yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah memang sangat sesuai dengan orang yang diajak bicara sekali lagi. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati berbicara terhadap orang lain, maka kita lebih baik mengambil jalan yang selamat saja. Berbicara kepada orang lain itu hanya yang baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, media sosial sekarang itu memungkinkan untuk adanya menyakiti hati orang lain yang kemudian akan menimbulkan rasa dendam dari orang lain itu dari ucapan, dari tulisan gitu. Makanya dengan pelajaran ini Bapak sekalian yang sekarang lagi viral beberapa hari terakhir ya, itu tentang fufu fafa ya, fafa fufu ya. Kita tidak masuk di area politik itu, tetapi kita bisa belajar. Andai kata itu benar dilakukan oleh orang yang sekarang berada pada puncak kepemimpinan ya, nomor 2 di Indonesia ini ya, terpilih mengenai fufu fafa yang menulis atau cuitan hal yang tidak baik, maka orang yang disenggolnya itu mungkin juga akan sakit hati, mukanya juga dan lain sebagainya banyak.
Makanya Bapak sekalian, jangan-jangan kita juga perlu mengajari anak-anak kita, jangan-jangan suatu saat anak kita yang justru akan menjadi presiden. Suatu saat akan menjadi wakil presiden, menteri, dan jabatan-jabatan yang lain. Maka dengan era digital itu bisa dibuka. Maka kita harus memastikan apa yang kita tulis, apa yang ditulis anak-anak kita, apa yang diucapkan. Itu hal yang bisa menghadirkan manfaat. Bukan justru kemudian menghadirkan madharat setelah kita kemudian berada di atas. Nah ini hati-hati Bapak sekalian, kita perlu belajar bersama. Saya juga masih terus belajar terkait dengan ini. Kemudian apalagi yang umum yang bisa menyebabkan orang itu dendam, ya, itu karena kekecewaan. Orang yang kecewa, ya, ekspektasi yang tidak terpenuhi dari orang terdekat, itu akan memunculkan dendam. Ya, Bapak Ibu sama-sama pinjam uang, ya, dan sama-sama tidak diberikan pinjaman, antara kita pinjam dengan saudara, dengan keluarga, ya kan, dengan orang lain, biasanya rasa sakitnya itu, rasa kecewanya itu lebih besar terhadap orang terdekat kita. Kalau orang lain yang kita pinjami lalu tidak meminjami, masih ada pemakluman, wong, karena tidak ada hubungan apa-apa. Tetapi ketika kita meminjami sesuatu, ya, padahal ekspektasi orang yang mau pinjam dari saudaranya itu kan sudah tinggi, ya, tetapi tidak dikabulkan, itu biasanya rasa kecewanya itu luar biasa anunya, ya, jangketnya, ya, luar biasa kuatnya, ya. Saya lihat kemarin mari untuk gajian gede, ya kan, mari ngono dipinjami kok gak entuk, padahal cuma 50.000, gak eling dulure, sudah habis masuk semuanya. Maka ini juga terhadap keluarga Bapak sekalian, kita perlu kalau memang tidak bisa ya kita jelaskan, ya, atau yang lain lah. Lebih baik memang kita ini menjaga kekeluargaan, ya, daripada harus mengecewakan mereka. Tapi dalam kondisi tertentu itu memang bisa terjadi. Kita tidak punya maksud begitu kan. Tetapi orang lain, orang terdekat menganggapnya begitu, ya bisa saja. Nah, nanti kembali kepada hatinya masing-masing. Faktor yang ketiga, yang secara umum, yaitu perasaan terancam. Itu bisa menyebabkan orang itu dendam. Merasa dirugikan atau disakiti, membuat bikin muncul rasa ingin membalas dendam, ya. Nah, misal sekalian, saya misalnya diamani sebagai sebuah kepala lembaga pendidikan misalnya, ya, SD Muhammadiyah 6. Nah, kebijakan kita kadang-kadang itu berbeda dari apa yang diinginkan, ya, oleh misalnya yang kita pimpin, ya. Nah, kalau kemudian itu kalau dirasakan oleh orang yang nanti akan terdampak pada kebijakan dan itu tidak menyenangkan, itu biasanya dia akan merasa terancam dari situ. Wah, ini kalau peraturan begini dibuat nanti begini. Nah, itu nanti akan muncul, ya, akan muncul. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, segala sesuatu memang perlu didiskusikan. Kalau faktor misalnya kepemimpinan itu kita tarik pada keluarga kita, ya alangkah lebih baiknya di dalam keluarga itu juga hal-hal yang menyangkut umum dan peraturan yang bisa disepakati bersama, ya, menjadi budaya dalam keluarga itu dibicarakan sejak awal, ya, dibicarakan sejak awal. Ini peraturannya begini ya, nah, jadi nanti begini ya, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang merasa terancam. Sebab apa? Kalau merasa terancam nanti itu akan muncul sakit hati dan ingin balas dendam, ya. Kemudian yang keempat, lingkungan sosial, ya. Ini juga bisa menjadi faktor penyebab dendam, ya. Pengaruh teman atau budaya yang mendukung balas dendam. Bapak Ibu, mohon izin, mungkin ada yang aslinya mana orang, mohon maaf ya, yang kemarin pernah terjadi carok menarok itu biasanya di mana, Bu? Di Madura ya. Mohon izin, ini kan contoh yang kemarin kasus terakhir itu yang berapa orang wafat itu kan. Nah, Madura, Ustadz. nah, Madura.
Saya lain enggak, orang Madura. nah, saya enggak tega Betul, menyebut itu, betul, tapi Ustaz. kan enggak Ya. semuanya ya. Itu oknum saja. Nah, biasanya ada sebuah budaya di sana. Kalau misalnya orang tuanya ini sampai terjadi pembunuhan, biasanya anaknya walaupun itu kecil, lalu lingkungan sosialnya ini, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu paman dan lain sebagainya, lalu memberitahu, maka besarnya nanti akan muncul rasa dendam itu. Ya, rasa dendam yang kemudian saat besarnya dan ada kesempatan itu akan dilakukan, ya. Maka lingkungan sosial itu bisa mempengaruhi rasa dendam itu ada. Makanya ibu sekalian kita perlu memastikan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat kita ini itu yang baik ya. Dari mana? Ya kita awali dari keluarga kita dulu yang baik. Nanti kalau lahir seperti keluarga kita semuanya di lingkungan kita akan menjadi hal yang baik ya. Jadi lingkungan sosial bisa menjadi atau bisa mempengaruhi apa namanya dendam ya terhadap orang tersebut. Yang kelima, faktor penyebabnya rendahnya empati, Bapak sekalian. Rendahnya empati. Susah untuk memahami perasaan orang lain. Jadi empati itu adalah mungkin sederhananya dia memahami apa yang dialami oleh orang lain. Itu adalah gambaran secara umum tentang empati. Kenapa sih orang itu kok tidak meminjami saya? Kita kadang-kadang berbicaranya hanya perspektif kita, yang sepengetahuan kita bahwa orang itu mampu sehingga harusnya meminjami saya, begitu kan? Tapi kita harus menghadirkan rasa empati dengan mencoba untuk menghadirkan pertanyaan. Kenapa ya kira-kira orang itu, dulurku itu, saudaraku, kok tidak sampai meminjami saya? Padahal saya lihat kemarin juga setelah mendapatkan uang misalnya. Atau kok tidak membantu saya, padahal dia mampu untuk membantu saya misalnya. Nah, kita perlu menghadirkan perasaan empati itu, jangan-jangan justru dia lebih butuh daripada saya. Atau jangan-jangan saya ini pernah melukai hati saya, sehingga tertutup hatinya, yang itu menyebabkan saya ini tidak mendapatkan respon baik dari dirinya. Jadi perlu menghadirkan empati ternyata kepada orang lain. Nah, kita mencoba misalnya, Rasulullah itu empatinya itu kan di atas rata-rata manusia ya, Rasulullah itu. Bayangkan ketika dihina, kemudian dijelek-jelekan oleh orang Yahudi yang berada di pojok pasar ya, yang buta itu, lalu disuapin dengan cara yang paling lembut, yang setiap hari setiap menyuapin itu juga apa namanya dihina ya. Jangan percaya kepada Muhammad dan lain sebagainya itu. Tetapi Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sangat paham. Empatinya di atas rata-rata semua orang. Sehingga masih memperlakukan orang tersebut dengan sangat baik. Dan menyebabkan menangis Abu Bakar As-Siddiq di saat Rasulullah wafat. Lalu ingin mencontoh amal baik apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka diberitahu salah satunya adalah memberikan makan kepada, menyuapi orang Yahudi itu. Nah, ternyata orang Yahudi ketika disuapi Abu Bakar As-Siddiq justru marah karena tidak seperti biasa menyuapinya. Ya, nah, ini kan luar biasa menghadirkan rasa empati, dan kasus-kasus yang lain tentu saja sangat banyak. Makanya, Bapak sekalian, ya apa? Kalau Allah menyebut bahwa Rasulullah itu adalah teladan bagi kita, ya itu. Ya sangat sangat layak lah kalau bahasa sederhana kita ini. Nah kira-kira itu Bapak sekalian. Jadi sakit hati, kekecewaan, perasaan terancam lingkungan sosial dan rendahnya empati itu bisa menyebabkan faktor dendam itu ada, dan itu adalah faktor umum. Nah sekarang Bapak sekalian, dampak negatifnya ya dendam itu. Yang pertama, dampak negatifnya bagi orang yang dendam, dan kita perlu menjaga hati kita untuk tidak sampai dendam. Saya ini kadang-kadang merenungkan, kenapa ya Allah itu kok menciptakan kita ini lupa, ya?
bukankah kalau kita ingat terus ya, ingat terus pada materi pelajaran, pada segala sesuatu, itu kan enak begitu ya. Kadang-kadang kita kan ingin dalam hati kita ini kita ingin selalu ingat ya. Ingat ketika materi apa yang diajarkan. Misal ini ya, setiap hari kita diajari guru-guru kita ini setiap pagi. Keinginan kita ini kan ingat terus gitu ya. Masuk ilmunya 100% lalu itu ingat terus sehingga kita bisa mengamalkan. Kan keinginan kan seperti itu gitu. Nah, tetapi andai kata Allah itu tidak menciptakan lupa, ya, tidak memberikan lupa kepada kita semuanya, kita mungkin juga tidak akan pernah hidup bahagia. Ketika kita disakiti orang lalu kita tidak lupa apa yang disakitinya orang itu kepada kita. Ketika kita dihina orang lalu kita tidak bisa hinaan itu. Lalu kita pinjam orang lalu tidak dipinjami. Kalau kita tidak memiliki rasa lupa, rasa-rasanya kita ini tidak bisa hidup bahagia di dunia. Tidak bisa tidur. Maka ini kira-kira hikmah. Kenapa Allah menciptakan lupa itu kepada kita? Hikmahnya adalah supaya kita ini bahagia. Namun persoalannya, jika apa yang disampaikan selalu lupa, ini persoalannya. Jadi tidak ada yang diingat sama sekali. Ini jadi masalah tersendiri. Ya satu sisi kita perlu lupa, ya satu sisi kita juga perlu ingat, gitu ya. Nah ini jadi, nah seperti apalagi seperti usia kita ini, ya sekalian. Sekarang kira-kira hari ini materinya masuk 75% ya. Lalu apakah kemudian besok ini masih menjadi 75%, kadang-kadang sudah turun gitu ya. Nah sehingga satu minggu itu ketika ditanya yang kemarin disampaikan masih ingat atau enggak gitu. Apa ya gitu yang disampaikan. Nah itu wajar-wajar saja. Makanya kita ada fasilitas Zoom seperti ini. Masya Allah ini luar biasa. Sebetulnya adalah untuk selalu mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Setidaknya ibarat tanaman itu setiap pagi itu tersirami dengan air. Sehingga akan tumbuh dan berkembang selalu sehat. Kalau tumbuh-tumbuhan itu, tanaman itu disirami dengan air, maka hati kita itu akan disirami dengan ilmu dan kebijaksanaan. Sehingga yang banyak aktif di kajian-kajian semacam ini, insya Allah akan semakin bijaksana, akan semakin luwes, kemudian egaliter, akan semakin tawadhu, akan semakin berbuat baik. Itu karena memang selalu disiram hati kita ini melalui kajian ini. Makanya iman kalau kemudian tidak hadir kira-kira begitu ya. Insya Allah. Nah sekalian, yang kedua ya, maaf. Ini peningkatan stres emosional. Ini dampak negatifnya ya sekalian. Emosi yang tertekan akibat dendam dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis individu. Jadi dampaknya pasti juga fisik ya Bapak sekalian. Makanya ada yang menyimpulkan penyakit itu, penyakit fisik ya, itu 85% ini karena faktor hatinya. Nah, hati yang mana? Tidak mungkin hati yang bersih, apa namanya, yang kotor ya, yang kemudian menjadikan seseorang ini bisa bahagia dengan hati kotornya. Tidak mungkin. Pasti itu disebabkan oleh penyakit-penyakit hati yang salah satunya adalah dendam itu. Itu akan berdampak pada penyakit secara fisik. Tapi coba ketika orang itu mudah memaafkan, wajahnya itu fresh, Bapak Ibu. Kalau kita menjumpai misalnya guru-guru kita itu Pak Kiai Soekardi, itu ketika ketemu selalu cerah begitu loh, enak begitu ketika dipandang, Masya Allah. Ini karena memang hatinya sangat lapang, terbuka. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan menyehatkan beliau ya untuk kita semuanya, Insya Allah. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian juga demikian. Ketika tidak ada dendam itu, ya ketemu orang itu enak, ya walaupun orang mungkin menyakiti kita, ya sudahlah. Pokoknya kita berusaha untuk menghilangkan itu supaya tidak sampai stres, ya. Yang kedua, dampak negatifnya kesehatan mental yang semakin buruk, ya. Dendam dapat berkontribusi pada gangguan mental seperti depresi dan kecemasan karena individu terus-menerus terperangkap dalam perasaan negatif, ya. Jadi ini perasaan negatif bisa mengganggu mental ya dan semakin buruk ya. Kemudian yang ketiga,
kerusakan hubungan sosial itu juga dampak negatif dari dendam. Ya, rasa dendam dapat merusak hubungan dengan orang lain, menciptakan jarak emosional dan mengurangi dukungan sosial. Bapak Ibu sekalian, kita ini kadang-kadang merasa apa namanya itu dendam kepada orang lain, tapi kita ini lupa. Jangan-jangan Allah itu menyadarkan orang yang menyakiti hati kita, yang kemudian kita dendam kepadanya, itu justru menyadarkan setelah kita wafat, ya. Justru menyadarkan setelah kita wafat. Lah kalau menyadarkan orang yang kita dendami itu setelah wafat, jangan-jangan setelah kita wafat, orang yang kita dendam kepadanya itu yang memandikan jasad kita, itu adalah mereka yang kita dendami itu, jangan-jangan setelah disadarkan oleh Allah. Nah, dalam konteks hidup ini kan kita tidak pernah tahu kapan perubahan itu akan terjadi. Kapan Allah itu akan berikan hidayah kepada seseorang. Itu mudah saja kok bagi orang itu. Ya, ingin hari ini, detik ini diubah, mudah kok. Tiba-tiba baik kepada kita, itu sangat mudah kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, kita perlu menjaga hubungan sosial kepada orang lain, terutama adalah kepada keluarga, kepada anak, bahkan kepada orang tua. Karena bisa jadi saat kita sedang butuh, justru orang-orang yang kita dendam kepadanya itu justru yang akan menolong kita. Berhusnudzon kepada Allah, ya. Nah, kalaupun kok tidak berubah, belum mendapatkan hidayah, setidaknya kita ini tidak memiliki penyakit hati, hubungan sosial kita tetap baik, mental kita tetap baik, dan kita tidak mudah stres. Setidaknya demikian. Ya, syukur-syukur kalau kemudian Allah bantu dengan memberikan hidayah kepadanya, sehingga akan justru berbalik berbuat baik kepada kita. Yang keempat, perilaku negatif. Dalam beberapa kasus, dendam dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan balas dendam yang seringkali merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, nah ini dendam bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan keluarga. Ya, anaknya tidak tahu apa-apa, begitu ya, tiba-tiba kemudian apa namanya memiliki balas dendam yang sama, ya, dari situ. Nah, kemudian yang kelima, kesulitan untuk melanjutkan kehidupan. Ya. Orang yang memiliki dendam, dampak negatifnya berat untuk hidup, sulit untuk move on, ya. Kesulitan untuk melanjutkan hidup, ya. Dihantui oleh keresahan. Ya. Apa yang terjadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ya, pernah disakiti oleh mantan, misalnya, ya. Oh, sangat karena sudah begini, ternyata begitu. Nah, maka itu dendam itu, ya, itu tidak bisa melanjutkan, tidak bisa move on. Padahal dalam hidup ini tidak ada orang itu yang tidak diuji oleh Allah, sehingga tetap saja kita harus selalu survive, harus selalu berbuat sesuatu, ya kan? Kan kita ini perlu berpikir bahwasanya kalaupun apa namanya orang pernah menyakiti kita, ya. Itu kan dari 7,8 miliar manusia, mungkin yang menyakiti kan cuma satu itu misalnya, ya. Nah, sehingga tidak harus kemudian kita dendam kepadanya. Nah, kira-kira begitu, ya. Maka kesulitan untuk melanjutkan hidup, ya. Jadi itu dia akan menghambat, ya, untuk bergerak maju dan mencapai potensi diri. Padahal lebih-lebih usia kita yang masih muda begitu, ya. Kalau memiliki rasa dendam, ya, dampak negatifnya kita tidak akan pernah berhasil. Karena yang diingat adalah ya masa lalunya, terus begitu, ya. Nah, makanya kan kalau waktu itu dibagi menjadi 3, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Letak dendam itu kan ketika kita mengingat masa lalu. Kalau mengingat masa lalu kita bisa sedih, bisa stres, bisa muncul rasa sakit hati, itu kan mengingat masa lalu. Lalu ketika menoleh masa depan, kita ini takut untuk hidup, jangan-jangan begini, jangan begini. Maka sebetulnya untuk bisa bahagia itu adalah lihat masa kini saja, detik ini saja. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah jaga anak-anak kita dan keluarga kita, Allah jadikan solih-solihah mereka semuanya. Kalau kita melihat hari ini, insya Allah dengan mensyukurinya akan lahir kebahagiaan itu dengan cara salah satunya adalah menghilangkan rasa dendam itu. Nah,
ini sekarang Bapak Ibu sekalian beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak dendam kepada orang tua. Ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, mudah-mudahan. Yang pertama, komunikasi yang kurang efektif. Ya, ini bisa menyebabkan dendam. Ya, terkadang kesibukan orang tua menyebabkan mereka tidak dapat menjelaskan dengan baik kepada anak, sehingga anak merasa tidak mengerti. Ya, ya kurang efektif atau mungkin kesibukan orang tua ya sekalian, kesibukan tidak perhatian. Ada anak itu yang sampai begini, Mas sampean nanti bapak Anda ini kan sukses begitu kan. Apakah panjenengan tidak ingin seperti bapak Anda? Saya tidak mau seperti bapak. Loh, ditanya kenapa? Ya, karena terlalu sibuk ngurusi di luar sampai lupa kepada anak-anaknya. Nah, itu bisa saja terjadi, Bapak sekalian. Sehingga nanti faktor ketika eh, kita orang tua yang sibuk itu lalu semakin menua, sementara anak itu masih ada, ya, irisan-irisan kecil, faktor-faktor kecil karena ketidakpuasan terhadap keberadaan orang tua itu, entah karena kesibukan, entah karena tidak adanya perhatian dan lain sebagainya, itu bisa saja kemudian di saat kita sepuh dan tidak mampu berbuat apa-apa, anak kita juga akan abai. Dulu bapak tidak perhatian sama saya untuk apa? Nah, yang kita khawatirkan adalah itu. Nah, oleh sebab itu, kalau ini menjadi faktor penyebab, maka kita bisa saja kemudian melakukan sebaliknya. Komunikasi harus efektif. Ya. Sebab kalau kurang efektif, ya, maka itu bisa-bisa ya menyebabkan dendam. Tetapi kalau efektif, ya, itu maka akan menetralisir dan akan menghadirkan keakraban dalam keluarga, terutama terhadap anak kita, Bapak sekalian. Jadi itu. Orang tua memang sibuk, tetapi ternyata yang dibutuhkan oleh anak itu bukan waktu sepenuhnya untuk anaknya. Jadi 24 jam sepenuhnya harus menemani anak. Itu tentu saja tidak. Dan tidak mungkin karena kita juga harus mencari nafkah ya sebagai seorang bapak ya. Ataupun ibu juga walaupun berada di rumah misalnya, tidak beraktivitas di luar, ya tentu saja mungkin tidak bisa membersamai sampai 24 jam. Ya. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah kualitas dari waktu yang kita berikan. Walaupun hanya 10 menit, tetapi keberadaan kita dirasakan oleh anak kita, kedekatan kita dirasakan oleh anak kita, maka di situ akan menjadi quality time, kira-kira begitu. Waktu yang sangat berkualitas dan dirasakan oleh anak-anak kita. Nah, mungkin hanya sekedar makan bersama, kita di rumah kemudian meninggalkan handphone, ya, meninggalkan handphone, fokus walaupun 1 menit untuk sekedar diskusi bercengkrama dengan anak-anak kita. Misal kita yang punya anak kecil, laki-laki, ya, perang-perangan dengan anak-anak kita, walaupun itu sebentar hanya 10 menit, tetapi keberadaan kita ini akan dirasakan oleh anak-anak kita. Nah, jadi faktor kesibukan tidak harus menjadikan kita ini lupa kepada anak kita, yang akan menyebabkan anak kita ini memiliki rasa tidak puas, bahkan dendam kepada kita orang tua. Nah, ini walaupun kita mungkin di kantor, Bapak sekalian, kadang-kadang ketika bisa berkomunikasi, berkomunikasilah. Walaupun itu hanya sekedar bertanya tentang apakah sudah makan ataukah belum. Ya, itu akan membantu di sini. Maka komunikasi yang kurang efektif akan menjadi faktor dendam dari anak kepada orang tua. Yang kedua, minimnya keteladanan, Bapak Ibu sekalian. Anak yang dibesarkan tanpa keteladanan, dia akan rentan terpengaruh hal buruk. Ya, ya, dia tidak peduli juga kepada orang tuanya. Ya, nah, apalagi sekarang itu media sosial, Bapak Ibu sekalian. Media sosial itu atau digital atau teknologi sekarang itu menghadirkan informasi-informasi yang sangat banyak, yang itu akan masuk ke otak anak kita. Dan anak kita itu akan membandingkan posisi kita orang tua dengan orang tua yang dilihatnya itu.
Walaupun sebetulnya yang ditampilkan di dalam tayangan-tayangan yang seolah-olah dipandang baik oleh anak kita itu kan hanya sepintas saja. Pada hakikatnya juga kita tidak tahu gitu ya. Karena yang diupload sebagai sebuah kebanggaan oleh seseorang yang kemudian dilihat orang-orang itu kan pasti yang baik-baik saja. Misal, misal eh, anak kita itu sering melihat ini orang tuanya, anaknya, ibunya kok selalu bersama ya. Diajak makan kemana-mana, diajak keliling kemana-mana. Maka anak itu dia akan melihat, lalu membandingkan. Ini teman saya kok diajak begini ya, saya kok tidak ya. Jadi faktor-faktor inilah yang kemudian bisa menyebabkan anak ini kemudian apa rasa dendamnya walaupun itu mungkin masih kecil tipis itu akan hadir begitu ya. Nah, nanti bagaimana caranya? Keteladanan ya. Keteladanan yang sangat baik kepada anak kita, kedekatan kita kepadanya ya. Ya kalaupun kita tidak mampu ya kita jelaskan, Mas, misalnya itu ada gambar bagus dari temanmu sering diajak kemana-mana ya karena memang dia punya uang banyak, uang yang cukup ya. Kalau kita nanti ya kalau ada rezeki ya kita bisa, tapi sementara ini kita akan fokuskan dananya untuk bagaimana menjadikan kamu ini lebih pintar, disekolahkan ya supaya kamu nanti juga menjadi sukses bisa kemana-mana ya kira-kira begitu. Saya dulu termasuk yang ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin rodok loro, tapi nggak boleh ya dalam waktu kecil. Saya ini kan di lingkungan kampung begitu ya, Masya Allah di lingkungan kampung. Lalu di saat teman-teman itu bisa rekreasi, saya kan tidak ikut rekreasi di SD itu. Waktu itu karena di Bojonegoro rekreasi di Surabaya itu sudah indah sekali di itu. Tapi saya tidak berangkat satu-satunya. Nah, mungkin saya juga akan saat itu saya kok tidak diberangkatkan ya kan. Ya, muncul semacam itu. Tapi yang saya ingat sampai sekarang itu, Bapak Ibu itu hanya bilang begini, ini loh Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan orang tua itu, bahagian dari doa itu memang betul-betul saya rasakan. Bapak Ibu hanya bilang begini, Le, Bapak Ibu tidak punya uang untuk memberangkatkan. Jadi saya sampai menangis itu sekalian kalau ingat sekarang itu ya. Nah, Bapak Ibu tidak bisa memberangkatkan. Tapi insya Allah gitu ya, suatu saat kamu akan kemana-mana ya. Masya Allah, ternyata yang saya rasakan itu saya Allah apa namanya Allah izinkan misalnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Brunei Darussalam, yang terakhir misalnya umroh itu semuanya kan atas izin Allah yang kemudian tidak berangkat dari pembiayaan sendiri, Bapak sekalian. Saya baru sadar dan sekarang saya ceritakan kepada Ibu, Bu, Pak, ya ini adalah doa ya di saat apa namanya saudara-saudara tidak memiliki kesempatan untuk bisa kemana-mana, justru saya bisa kemana-mana. Nah, jadi ini Bapak sekalian, maka kalaupun misalnya kita tidak bisa memenuhi keinginan anak kita jelaskan dan kita berikan doa terbaik untuk mereka. Nah, ini kira-kira. Kemudian apalagi faktor penyebab dari anak memiliki dendam ini, ya? Tekanan sosial. Anak-anak saat ini terpapar berbagai informasi dan pengaruh dari lingkungan sosial yang dapat menambah stres. Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap situasi. Ya ini tadi yang saya jelaskan tadi. Sekalian terkait dengan anak akan membanding-bandingkan dengan apa yang dilihat di luar. Ya. Itu kalau di keluarga tidak dikuatkan ya nanti bisa bermasalah. Yang keempat ini, maksudnya yang keempat. Perbedaan generasi. Nah, terdapat perbedaan dalam nilai-nilai dan cara pandang antara orang tua dan anak dapat memicu terjadinya konflik ya antara keinginan orang tua, keinginan anak itu berbeda kadang-kadang begitu. Kemudian yang kelima, kurangnya dukungan emosional. Anak-anak sangat membutuhkan dukungan emosional. Apabila tidak terpenuhi, mereka dapat merasa sendirian dan menumbuhkan rasa dendam. Nah, ini slide terakhir Bapak sekalian. Apa tipnya? Apakah tip ini sudah yang terbaik juga belum tentu, tetapi setidaknya kita bisa mencari menjadikan salah satu referensi. Ya, yang pertama supaya anak itu tidak memiliki rasa dendam, walaupun mungkin perasaan anak
kita pernah melukai hatinya, wong kita ini kan kadang-kadang tidak sadar, atau sebaliknya kita sebagai anak yang sedang melukai orang tua dan kita tidak sadar, ya, maka apa yang perlu dilakukan? Komunikasi terbuka. Ajak anak berbicara tentang perasaan mereka tanpa menghakimi, dengarkan dengan penuh empati, ya. Usahakan tidak banyak menyela, tetapi mendengarkan, ya. Nasihat-nasihat yang sering kita dengar, Allah ciptakan mulut itu satu dan telinga itu dua. Ini yang kemudian dimaknai sebagai lebih banyak mendengar dibanding kemudian menasihati, ya. Jadi begitu. Kemudian pahami penyebabnya. Ya. Cari tahu apa yang membuat anak merasa dendam. Bisa jadi ada masalah yang perlu diselesaikan. Ya. Maka dipahami, digali, kita dengarkan, ya, curhatannya, ya. Kenapa? Apa faktornya? Kalau misalnya sudah terlanjur, kita ini karena terlanjur, misalnya anak kita ada dendam kepada kita, jangan kemudian kita juga berhenti untuk menghubunginya. Ya tetap kita, walaupun kemudian ditolak, tidak apa-apa. Ditolak, loh tidak apa-apa, sudah. Kita pokoknya jangan berhenti sambil mendoakan, begitu kira-kira. Lalu mencari faktor penyebabnya. Kalau dari dirinya, dari anak tidak ketemu, mungkin bisa sharing dengan yang lain, teman dekatnya. Yang biasanya dia ceritakan masalahnya itu, dendamnya itu kepada orang tua, kepada temannya yang terdekat. Sehingga kita bisa mengambil solusi atau cara terbaik untuk melakukan pendekatan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ajarkan pemahaman. Ya. Bantu anak memahami dampak negatif dan dendam, serta pentingnya memaafkan untuk kesehatan emosionalnya. Saya percepat saja. Yang keempat, jadi teladan Bapak sekalian. Tunjukkan sikap memaafkan dan menangani konflik dengan baik, ya. Tidak mungkin tidak terjadi miskomunikasi, ya, dengan orang lain, tapi tunjukkan sikap mudah memaafkan. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 34 itu kan salah satu ciri orang bertakwa itu yang nanti Allah akan memberikan ilmu, tiba-tiba pemahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru kita tadi, Pak Kiai Haji Soekardi tadi, bahwa adalah bertakwa kepada Allah dan cirinya adalah wal'afina aninas, memaafkan orang lain. Nah, cara kita memaafkan orang lain itu akan menjadi teladan bagi anak-anak kita, sehingga insya Allah nanti mereka tidak akan memiliki rasa dendam itu. Ya. Yang kelima, ciptakan lingkungan positif, ya. Buat suasana di rumah yang penuh kasih dan dukungan untuk memperbaiki hubungan, ya. Saat-saat tertentu, kalaupun tidak ada uang untuk pergi jauh, ya mungkin cari yang tempat gratis, kan banyak itu di Surabaya ini, ke taman-taman, ya itu. Kalaupun tidak ada lagi ya pergi ke pos, melaku-melaku isu-isu, itu insya Allah bisa lah, ya. Yang keenam, bantu dalam proses memaafkan, ya. Usahakan untuk membantu anak melalui proses memaafkan secara perlahan, ya. Kan tidak mungkin mengubah orang itu seperti kita kemudian meniup lilin yang mau membakar, langsung mati, enggak. Tetapi harus pelan-pelan mengubah orang lain. Seperti misalnya tanah yang lama tidak terjadi hujan, lalu tiba-tiba hujannya beres begitu, maka bisa longsor. Tapi coba kemudian seperti embun dulu, maka akan semakin sejuk. Nah, membantu anak untuk memaafkan, ya, secara perlahan, barangkali itu juga akan menjadi salah satu tip, ya, yang akan menghilangkan rasa dendam. Yang perlu kita ingat, dendam apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, itu ternyata dampaknya banyak negatifnya dan rata-rata negatif, ya. Entah itu menyebabkan stres, kemudian fisik semakin tidak sehat. Itulah sebabnya Al-Quran itu menjelaskan kepada kita bahwa hidup di surga itu Allah mencabut yang namanya dendam, sehingga akan terjadi kebahagiaan di surga. Maknanya pula ketika kita bisa menghilangkan rasa dendam
di dunia ini, maka tercipta surgalah dalam hidup kita. Tidak ada dendam dalam diri kita sehingga kita akan bahagia. Tidak ada dendam dalam keluarga kita sehingga kita juga akan bahagia bersama keluarga. Tidak ada dendam di dalam kantor kita, ya. Maka itu juga akan menyebabkan surga di kantor kita, dan tidak ada dendam dalam lingkungan sekitar kita sehingga akan terjadi kasih sayang, kelembutan, kebaikan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekalian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.